Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 27 Juli 2022. Ya, malam ini kita akan update ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 26 Juli 2022. Ada beberapa. Nanti kita akan bahas sesuai dengan permintaan dan request Bapak Ibu semua. Jadi, apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya, silahkan isi di kolom komentar di F-Talk edisi ini, edisi 27 Juli. Tulis sahamnya apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk. Ya, apakah untuk trading, apakah untuk investing, atau hanya sekedar menanyakan kondisi teknikalnya saja. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan klik like. Apabila Anda pertama kali menonton F-Talk dan belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Kita mulai dari ISG seperti biasa. Hari ini ISG berhasil menguat sedikit, ya masih di area konsolidasi kalau kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, H4. Jadi saat ini masih tertahan di 6.900. Kenaikan hari ini atau sore tadi cukup bagus sebenarnya, meskipun memang belum terkonfirmasi melanjutkan kenaikan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di stock call edisi minggu ini, bahwa ISG kecenderungan naik mengarah ke level psikologis 7.000 atau resist terdekat saat ini. Oke, jadi sementara ini masih sama dengan stock call. Kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Nah, ini ada beberapa, kita akan ambil dari yang paling atas. Jcon masih bisa naik, saya masih hold dengan harapan jual di TP2, sesi 2 malah turun. Jadi ini member PTR ya, berarti ya. Jadi hari ini salah satu saham yang kita tradingkan adalah Jcon. Ya. Jadi Jcon ini memang merupakan saham yang cukup menarik tadi pagi ya, sehingga kita melakukan eksekusi pembelian. Memang saham ini tipikal super agresif dan memiliki potensi kenaikan yang signifikan juga dalam waktu yang singkat ya, seperti halnya saham-saham agresif yang lainnya. Nah, jadi kronologisnya tadi kita melakukan pembelian jam 10 ya. Jam 10 pagi, jam 10 lebih 17 di harga 9495 area. Jadi bisa beli di 94 ataupun 95. Kemudian trading plan-nya adalah TP1 di 100, TP2 di 110, stop loss di 90. Berapa PV? 15 PV dengan lot maksimal 500 lot ya. Jadi per pembelian itu boleh beli sampai dengan maksimal 500 lot saja, sesuai dengan perhitungan yang ada di yang tersedia di market, yang bisa kita beli dan bisa kita jual dengan mudah ya, maksimal 500 itu gitu ya. Nah, kemudian kita jual di jam 10 lebih 40, jadi kurang dari 60 menit kita trading di saham Jcon ini. Jcon langsung mengalami kenaikan ke target ya. Target kita tadi, target pertama di 100, jadi kita eksekusi di harga 100. Dan ini ya merupakan sudah memang kita rencanakan karena saham ini adalah super agresif. Dari mana kita tahu saham ini agresif? Terlihat dari pola-pola yang sudah ada sebelumnya seperti ini. Jadi saham ini memang tipikal tidak bisa di hold. Kalaupun di hold harus super bisa memantau dan bisa melakukan eksekusi dengan cepat. Kalau tidak ya bisa dibawa turun lagi dan mungkin profit yang harusnya bisa dinikmati ya berubah menjadi floating loss ataupun menjadi nyangkut gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Kalau Anda trading di sebuah saham itu, Anda harus tahu juga saham ini itu apa, saham yang cepat atau saham yang bertahap atau saham yang pelan-pelan dan sebagainya. Nah, kita trading di saham Jcon ini tentu saja ada instruksi buy dan sell. Kita menginstruksikan sell itu artinya apa? Pertama, sudah mencapai target profit. Seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu ya, bijaksananya kalau kita beli kemudian saham itu naik ke target, sebijak mungkin kita menyikapi itu dengan mensyukuri, dengan menjual meskipun hanya sebagian. Kita boleh berharap TP2 di 110 seperti case di Jcon ini. Namun sekali lagi saham ini super agresif. Bisa saja dalam proses ke sana bisa saja dibawa turun lagi ya. Nah,
Ini ada juga tadi konsultasi tadi sore jam 2:30 ini ya, ada yang bilang ini ya kebetulan beliau mengikuti instruksi dengan baik dan benar, beli di 94 dan 95, jualnya juga di 99 dan 100. Jadi ini ya harusnya seperti ini ya, tapi kalau misalkan berharap ke TP2 pastikan Anda sudah menaikkan proteksinya. Jekon langsung naik ke 100 itu ada sebabnya, karena saham itu memang super agresif. Dia pun juga bisa turun secara tiba-tiba ya gitu. Jadi ini sekali lagi harus dipahami seperti ini ya. Jadi jam 11 itu sudah berada di titik yang tertinggi ya di hari ini ya, di atas 100, bahkan sempat naik ke 106 gitu ya. Jadi menurut saya sih banyak member yang menjual di harga di atas 100 ya gitu ya. Banyak yang telat juga menjualnya sehingga mendapatkan harga yang lebih tinggi. Namun apabila kita mengharapkan TP2, proteksi harus dinaikkan dan Anda harus konsultasi saat terjadi penurunan awal. Jangan sampai turun lagi ke harga beli, Anda nggak tahu harus ngapain. Nah itu yang berbahaya sekali. Nah saham ini memang seperti ini. Anda lihat kenaikan-kenaikan sebelum-sebelumnya, lihat ini kenaikannya langsung turun. Ini juga ya, tapi signifikan. Dan inilah yang kita manfaatkan dan kita eksploitasi sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai Anda lupa, Anda hold seperti halnya Anda menghold saham blue chip, saham seperti BCA, BRI tidak sama dengan saham-saham seperti itu. Saham ini saham trading, saham yang harus cepat, dan ketika Anda mengikuti, ya Anda harus bisa mengikutinya. Gitu ya. TP2 apakah bisa? Bisa. Sangat bisa. Dengan catatan dia tidak turun di bawah 60 ya. Tentu saja ini ya harusnya kalau jual di 100 tadi kemudian bisa buyback lagi di bawah, itu akan lebih baik lagi gitu ya. Nah sekarang ini ya proteksinya sekarang ini masih di bawah EMA 60, yaitu di 89, yang mana kalau misalkan dia turun di bawah situ berarti dia akan konsolidasi lagi di area 89 sampai dengan 79. Nah itu ya kita nggak mau, namanya trading kita nggak boleh sayang-sayang ya. Kalau dia sudah naik ke target ya kita akan eksekusi, sekalipun nggak sampai target, kalau sekiranya tidak kuat ya kita harus jual, take profit, cut profit ya gitu. Jangan terlena, jangan disayang-sayang, ini saham trading ya gitu. Oke, jadi ya buat yang sudah take profit selamat, buat yang belum mungkin Anda bisa konsultasi lebih cepat, karena supaya bisa tahu proteksi dinaikkan di berapa. Proteksi terakhir di 90. Jadi kalau turun ke 9 di bawah 90 ya berarti selesai, artinya ya harus ditinggalkan gitu ya. Oke. Seperti itulah trading ya. Yang terpenting adalah menjaga konsisten trading, patuh dengan trading plan dan instruksi, karena kalau Anda dapat instruksi buy pasti ada instruksi sell, nggak mungkin nggak dapat sell. Kalau masih belum ada instruksi sell berarti masih hold. Jadi instruksi buy ya di PTR, kalau belum ada instruksi sell ya masih hold. Gitu. Sangat gampang, sangat mudah mengikuti PTR asalkan Anda memiliki waktu, karena ikut PTR harus punya waktu. Gitu ya. Kemudian dari Pak Tony, technical mapa untuk TP. Belinya di berapa? Ini sangat tergantung. Target profit itu kan juga tergantung berapakah harga belinya gitu ya. Nah, jangan-jangan harga belinya lebih tinggi dari harga saat ini gitu ya. Terakhir kita sudah bahas ini targetnya sekitar di 4.200-an. Kalau dia bisa keluar rekonsolidasi di 3.200 ini ya, bertahan di support di 2.800 ini, saat ini mapa masih konsolidasi. Jadi target terdekat di 3.200, target berikutnya kalau dia bisa break di 4.200. Kalau untuk trading mungkin lebih baik lagi apabila dia sudah bisa keluar rekonsolidasi atau breakout dari resist 3.400 ke atas gitu ya. Sekarang ini targetnya di resist konsolidasi dulu, mengantisipasi ternyata dia gagal melewatinya gitu ya. Jadi next untuk Pak Tony, kalau misalkan konsul TP atau target profit atau target price mungkin juga dilengkapi dengan harga beli ya, supaya kita juga kira-kira nih kalau profit paling tidak di berapa gitu loh ya. Kemudian dari Uki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tolong analisa saham SRTG. Oke, SRTG sekarang ini berada di dalam tren turun ya. Jadi ini tren turun ya, pertama sudah patah, tren utamanya sudah patah, sehingga sekarang ini yang kita incar adalah
pullbacknya atau swing di dalam tren turun. Nah, pertama swing dari wave terdekatnya yaitu di 0,3 di harga bertepatan dengan mendekati harga EMA 60 ya di 2690 atau 2700 ini. Ya, ini target terdekatnya untuk SRTG. Itu ya, karena cuma minta analisanya ya kita akan kasih tahu analisanya sekarang ini pullback dengan target 2690 atau 2700. Dari Pak Steven, mohon bahas Indi apa bisa naik ke 3000? Jelas bisa, sudah kita sering bahas Indi. Ya, ada prosesnya ya. Kemarin sudah naik ke 3000 bahkan ya, kemarin di bulan Juni kemarin. Nah, sekarang ini membentuk bottom di 2500 neckline-nya dan berhasil breakout. Resist terdekatnya di 2710. Nah, ini proses menuju ke sana, menuju 3000 masih bisa. Kemudian strategi BRMS untuk trading gimana? Sudah punya di harga 238. Nah, ini bagus. Konsultasinya harus seperti itu. 238 artinya sekarang ini floating loss. Yang benar sebenarnya kalau Anda member ya, kalau Anda nggak member nggak apa-apa. Kalau member harusnya sebelum beli konsultasi dulu. Nah, kalau jangan konsultasi setelah nyangkut. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, sebaiknya Anda konsultasi dulu. Nanti setelah konsultasi itu pasti akan dapat trading plan. Ya, kalau belum layak trading ya Anda akan disiapkan skenario-nya kalau bagaimana syarat-syarat Anda boleh beli saham ini. Nah, saham BRMS ini pertama, saham ini memang sudah sangat tinggi kenaikannya. Nah, memang sudah mulai bisa dikatakan mulai melandai, juga terindikasi terlihat di MACD-nya yang mulai menurun. Namun akhir-akhir ini dia mulai ada kenaikan-kenaikan yang kita sebut swing ya. Nah, swingnya ini mungkin terjadi kemarin di tanggal 22 Juli ketika dia break dari EMA 60 kembali ya. Terlihat ada volume transaksi yang meningkat ini karena dia break dari EMA 60 dan menguji target swing di 248 0,382. Nah, masalahnya adalah belinya mendekati adalah target swing tersebut sehingga mungkin ruang gerak saya nggak tahu belinya kapan. Yang jelas ini kalau misalkan belinya di tanggal 22 ya sempat profit namun di hold mungkin. Nah, target pullbacknya ke berapa? BRMS ini selama dia tidak kembali di bawah EMA 60 atau di bawah 220 ke bawah masih ada potensi ke 270. Ya, ini best price. Tahu ya best price itu apa? MACD saat ini masih oke, tapi memang pembelian di 238 itu bukan pembelian yang baik. Secara momentum mungkin saya nggak tahu belinya pas kapan. Momentum terbaik itu tanggal 22 di 230 ke bawah ini ketika dia 230 tersentuh itu baru bisa beli. Untuk swing terdekat di 248 itu pun sudah cukup ya untuk trading ya. Misalkan 226 atau 230 itu 9%, kalau 230 7%, 7,6. Kita ambil 5% swing trade itu sudah cukup. Ya. Nah, begitu. Namun sekarang ini dia turun lagi, meretest EMA 60 lagi. Kalau dia gagal ya wes, ya. Gitu, jangan disayang-sayang juga. Untuk trading ya ini ya sekali lagi. Itu masalah nanti jangka panjang seperti apa itu hal yang lain. Ya. Itu. Kemudian dari Pak Indra, BGTG untuk trading masuk di berapa? Oke, kita coba lihat BGTG Bank Ganesha. BGTG untuk swing sudah lewat momentumnya. Ini ya, swing BGTG itu mulai muncul ketika kalau kita buka di time frame H4 ya. Di sini sempat konsolidasi nih ya. Konsolidasi ini di sini. Dia downtrend, oke. Memang untuk trading memang time frame-nya memang semakin agresif semakin kecil ya. Nah, di sini momentum muncul di tanggal 11 Juli yang lalu, kemudian mengincar target terdekatnya di EMA 60 yaitu di 127. Kemudian target keduanya adalah di 135, namun 130-an itu ya. Itu belum tercapai dengan baik sehingga saat ini mungkin belum tercapai. Nah, ini sekarang ini dead cross untuk H4, untuk daily mungkin masih memungkinkan karena EMA 60 belum diuji sejauh ini. Jadi untuk BGTG ini untuk beli di harga saat ini kalau belum beli mungkin ada opsi yang lain.
cari yang lain lah. Kemarin kita trading saham BRIS misalkan atau saham agro gitu yang juga bagus, masih bagus gitu ya. Nah ini BGTG ini kebetulan masih sementara ini momentum swingnya sudah lewat, pertama itu. Kedua, potensial upside-nya mungkin ini nominal kecil ya, cukup lah sekitar 8% dengan risk. Kalau misalkan kita sekarang ini batasi di 0,23 itu sekitar 5,8%. Jadi masih potensi upside-nya masih lebih besar, namun memang kita melihat ini masih banyak yang lain, opsi yang lain. Tapi kalau mau trading di harga saat ini pun bagusnya coba tunggu di 120 ya, kemudian proteksi ketat di 115. Tapi kalau dibeli di harga saat ini risk rewardnya seperti ini, 5/8 ya gitu. Kemudian dari Pak Budi, mohon analisa saham Medco untuk jangka menengah. Saat ini sudah beli di harga average 588. Jangka menengah 588 ya. Berarti sekarang ini floating profit ya. Jadi Medco ya. Medco itu konsolidasi ya. Jadi seperti ini, kita jangka menengah berarti kita menggunakan weekly ya. Jadi pembelian di harga 588 itu relatif berada di middle area, bukan di supportnya. Tapi ini ada potensi naik ya, setidaknya di 635 sampai dengan resist konsolidasi di 700-an ya, 700 sampai dengan 740 ya gitu. Oke, begitu. Kemudian lanjut ya, ini ide saham terakhir BBYB. Setelah itu kita akan bahas Pegas. BBYB mau entry sebaiknya di berapa, lalu TP di berapa. Nah BBYB sekarang ini Bank Neo ya, sekarang udah ganti nama. Untuk Bank Neo sekarang ini berada di skenario pullback ya. Pullbacknya ini sudah terjadi masalahnya gitu ya. Nah kalau untuk trade lagi, karena MA60 ini sekarang ini menjadi kunci setelah dia rejection dari situ, kalau bagusnya kalau saya ya nunggu di support di sini lagi di 950 atau di bawah 1000. Misalkan tidak terjadi penurunan ke sana, tapi malah dia naik lagi di atas 1390 atau 1400 ke atas, Anda bisa ikuti itu dengan proteksi di MA60 seperti itu kira-kira. Kemudian targetnya berapa kalau skenario yang kedua? Kalau dia break sebelum turun ke sini. Kalau misalkan dapatnya skenario pertama yaitu dia balik ke 900 di bawah 1000, targetnya ya tentu saja di resist terdekatnya yang masih di bawah MA60 ya, di 1200 atau 1300 ini. Namun apabila tidak terjadi penurunan ke sana atau ke support kembali di bawah 1000 tapi malah breakout, berarti Anda bisa mengincar targetnya di 1700 itu pertama. Kedua di level 1900 atau level psikologis 2000. Namun sementara ini untuk BBYB kalau saya lebih baik dipantau dulu, belum dibeli, karena masih di area abu-abu gitu ya. Gitu. Kalau bagusnya di support, kalau beli di support risknya sangat minimal. Ya. Kalau beli sekarang ini akan nanggung. Ya, berada di area tengah-tengah. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke saham Pegas. Jadi, kenapa kita pilih Pegas? Karena hari ini sektor energi itu mencetak rekor tertinggi baru ya. Artinya ya harusnya Pegas ini harusnya ya ikut ya gitu ya. Nah ini kan sektor energi mengalami koreksi sejak Juni kemarin, sempat turun di bawah 60 juga secara untuk daily ya. Kemudian ini dalam seminggu terakhir ini rally dan mencetak rekor tertinggi baru. Nah ini tentu saja sumbangsi dari yang kita sudah bahas sebelumnya, sektor energi, sektor komoditas itu masih akan hot ke depan. Dan siklusnya memang belum selesai. Jadi kemarin itu kalau ada koreksi penurunan itu ya kesempatan yang sangat baik ya. Nah ini saham Pegas ini kebetulan baru mau naik. Oke, kita cek Pegas. Mungkin ada yang ketinggalan. Ini Pegas ini cukup menarik karena kembali di atas MA60 dan potensi terdekat. Itu kita bersihkan dulu ya. Potensi terdekat untuk Pegas ini uptrend ya, saham uptrend ya. Uptrend. Bahkan ini mengalami akselerasi setelah dia membentuk peak di 1800 kemarin. Jadi ini potensinya kembali ke 1800 ya untuk terdekat. Dengan potensi sekitar 10% terdekat ya.
Dan sepertinya dalam jangka pendek menengah potensinya ke level psikologis 2000 ya. Jadi itu sekitar 20-an% dengan risk yang cukup minimal, tidak lebih dari 5%. Kurang dari 5% ya, risknya sekitar 3%-an di 1570. Jadi ya ini menurut saya adalah referensi untuk Bapak Ibu yang mungkin lagi mencari saham energi yang masih belum mengalami kenaikan signifikan dan masih memiliki potensi upside yang besar. Kami berikan secara gratis di Yeftalk ini. Ya, ini bisa benar dan bisa salah, bisa profit dan bisa loss, sehingga Bapak Ibu saya sarankan untuk membuat trading plan masing-masing dan jalankan itu dengan baik dan benar, dengan disiplin tinggi tentu saja. Ya, semua yang saya sampaikan di Yeftalk ini sekali lagi ya, ini hanya bersifat opini saya pribadi, prediksi, analisa, dan itu bisa benar dan bisa salah. Menurut saya seperti itu. Tapi saya sudah kalkulasikan berapa risk dan rewardnya. Menurut saya ini sangat menarik untuk Pegas. Karena ya dari posisi saat ini saham ini relatif belum mengalami kenaikan dibandingkan sejenisnya gitu ya. Jadi semoga dapat membantu Bapak Ibu mencari saham yang berpotensi, dan ini adalah mungkin ide dari kami. Silahkan Anda olah lagi, silahkan Anda telaah lagi, silahkan Anda buat trading plan lagi, buat trading plan yang baik sesuai dengan strateginya, Anda jalankan itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Yeftalk malam ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan invest saham, diajak nonton Yeftalk setiap malam Senin sampai dengan hari Kamis. Mungkin ada hari Minggu juga, kalau saya ada waktu kita akan buatkan video Yeftalk khusus untuk investasi. Gitu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yeftalk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.